يا عظيم أنت العظيم. Innal huda hudallah, hidayah itu adalah milik Allah semalakan. Yang bisa memberikan hidayah itu hanya Allah. Manusia tidak bisa memberikan hidayat, tetapi Allah Subhanahu wa taala melalui yang mulia baginda Muhammad alaihissalam memberitahu kepada kita usaha-usaha yang bila kita kerjakan Allah akan kasih hidayah. Yang pertama kali mendengarkan pembicaraan agama ini. Tandanya orang itu mau dapat hidayat itu dengarkan pembicaraan agama itu, dengarkan betul-betul. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullah. Orang yang mendengarkan betul, yastami' itu mendengarkan sungguh-sungguh, bukan sekedar dengar, tidak. Yastami' itu betul-betul mendengarkan, maknanya itu. Mereka ini adalah orang-orang yang dapat hidayah dari Allah. Nah, kita ini belajar kalau ada pembicaraan mengenai agama, pembicaraan mengenai keagungan Allah, pembicaraan mengenai bagaimana pentingnya taat kepada Allah, kita dengarkan sungguh-sungguh. Insyaallah malaikat. Kemudian usaha yang kedua malaikat, kita juga harus bicara. Jangan hanya mendengarkan saja, tapi bicara. La yastaqimu imanul mar'i hatta yastaqima lisanuhu wa la yastaqimu imanul mar'i hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Iman orang itu tidak akan lurus, kata Nabi ini, iman orang tidak akan lurus sebelum hatinya lurus, dan hati tidak akan lurus sebelum lesannya lurus. Maknanya kalau lesan lurus, hati jadi lurus. Kalau hati lurus, iman lurus. Kalau iman lurus, amal jadi lurus. Kalau itu semua lurus, datang pertolongan Allah, datang barokah Allah, datang nusratullah dalam kehidupan kita di dunia ini dan kehidupan di akhirat. Insyaallah malaikat. Dibiasakan kita ini bicara keagungan Allah SWT. Bangun tidur ketemu istrinya, assalamualaikum, saya hamba Allah, kamu adalah hamba Allah. Allah yang menciptakan aku dan yang menciptakan kamu. Kita tinggal di bumi Allah, di bawah kolong langit Allah, makan rizki dari Allah, minum minuman dari Allah. Kita tidak bisa bernafas satu nafas pun tanpa ditolong oleh Allah. La ilaha illallah. Maka kita harus senantiasa taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, ingat kepada Allah. Insyaallah, hei istriku, insyaallah. Ketemu anaknya, ayah kamu hamba Allah, kamu pun hamba Allah, semua manusia hamba Allah, semua binatang hamba Allah, tinggal di bumi Allah, sebentar lagi akan pergi ke akhirat untuk masuk surga bagi orang yang taat kepada Allah, atau masuk neraka bagi orang yang tidak taat kepada Allah. Maka anakku, jagalah agama karena Allah. La ilaha illallah. Ketemu pelajar, assalamualaikum, sudah selesai ujian, alhamdulillah. Kamu ingin ujian kamu ada manfaatnya? Kamu ingin ijazah kamu ada manfaatnya? Yo, ingin. Kalau kamu ingin ijazah kamu ada manfaatnya, maka kamu amal agama dengan baik, yakin kepada Allah,
sholat 5 waktu dijaga, ikut taklim di masjid, insya Allah. Nah, kalau kamu tidak mau taat kepada Allah, bisa-bisa ijazah kamu tidak ada manfaatnya. Banyak orang punya ijazah sarjana ekonomi tapi malah banyak utangnya. Banyak orang tidak punya ijazah malah banyak duitnya. Yang memberi rezeki Allah, bukan ijazah yang memberi rezeki. La ilaha illallah. Ketemu pejabat, Pak Lurah, Pak Camat, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ini Pak ya, ini belajar bicara agama, jangan Bapak tersinggung ya. Ini belajar kok Pak, ini belajar ngomong, tapi ngomong yang baik ya. Silakan ngomong apa kamu. Saya ingin melihat Bapak jadi raja di surga Allah. Jabatannya tidak akan lepas selama-lamanya. Maka Bapak ikut bareng-bareng program di masjid bersama teman-teman masjid. Bagaimana Pak? Insya Allah. Ketemu petani, assalamualaikum warahmatullah. Pak, ingin nggak sawahnya selamat panen, terus rizkinya barokah, anaknya baik-baik, istrinya taat, pergi ke Mekah, ke Madinah. Nah, mau apa enggak Pak? Mau. Maka dari itu Bapak sama-sama dengan kita menghidupkan amal masjid. Dalam satu hadis, kalau orang itu menghidupkan amal masjid, maka nanti rizkinya barokah. Assalamualaikum warahmatullah. Ketemu siapa lagi? Ketemu orang tua, assalamualaikum warahmatullah. Mbah, kelihatannya di dunia sudah tidak lama. Nah, mau apa lagi? Nah, dunia ya cuman begini saja. Katanya Pak Kiai, siapa yang sudah kawin berarti sudah tahu dunia dengan segala isinya. Tinggal akhirat saja yang belum tahu. Maka kita ke masjid untuk belajar akhirat. Mbah, nggih. Assalamualaikum warahmatullah. Kira-kira bicara begitu bisa enggak? Nah, setiap ketemu orang bicara agama. Ini supaya agama itu masuk dalam hati, itu kuncinya di mulut ini. Kalau mulutnya tiap hari cuma bicara sawah, ladang, rabuk, macul, meluku, nggaru, nah, wedang kopi, wedang teh, wis ngono kuwi tok terus. Nanti yang dalam hati kita ya adanya wedang kopi, wedang teh, sawah, meluku, nggaru itu. Apa yang kita bicarakan itu yang akan masuk dalam hati. Kuncinya hati itu mulut. Ini hadis ini. Jangan mengatakan alah ngomong tok tapi nggak diamalkan. Loh, jangan begitu. Ngomong dulu, lama-lama amal. Nah, ngomong aja dulu, lama-lama amal. Jadi orang mau kawin tuh ngomong aja, lama-lama kawin betul. Nah, jual beli itu ngomong aja, lama-lama jual beli betul. Jadi ngomong itu penting. Maka ngomonglah yang baik. Nah, ngomong yang baik itu apa? Ngomong mengenai keagungan Allah, bicara mengenai akhirat, bicara agama ini penting, sangat penting, melebihi yang penting. Ini termasuk usaha hidayah yang penting ini, bicara agama. Nah, oleh karena ta'ala, dan termasuk usaha agama yang sangat penting lagi adalah usaha hidayah yang sangat penting lagi adalah mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Semua amalan yang sesuai dengan arahan Nabi, maka itu akan mendatangkan hidayah. Apa saja yang ikut arahan Nabi? Arahan Nabi itu siapa yang tahu? Yang tahu adalah para sahabat.
Arahan sahabat itu siapa yang tahu? Itulah para ulama-ulama yang ahlinya. Jadi, supaya kita bisa ikut Nabi harus dekat dengan para ulama, dekat dengan kehidupan para sahabat ya. Orang ini semulaikan Allah Ta'ala, walaupun dia diajari ilmu pertanian, tapi kalau di sekitar dia ini tidak ada sawah, nggak ada ladang, pahamnya sedikit nanti. Tapi orang nggak pernah sekolah pertanian, tiap hari diajak ke sawah, diajak macul, nanti pahamnya mengenai pertanian banyak. Begitu juga semulaikan, kalau hidup kita ini dalam suasana bukan suasana kehidupan para sahabat, suasana kehidupan lalai, maka kita ini paham agama dikit gitu aja. Tapi kalau hidup kita ini dalam suasana kehidupan sahabat, suasana dakwah, suasana ilmu, suasana ibadah, suasana kasih sayang satu sama lain, dimulai dari masjid-masjid kita, rumah-rumah kita, maka kita nanti akan mudah memahami dan merasakan barokahnya agama itu. Jadi suasana ini penting. Maka malam Jumat itu kita duduk di sini bicara agama, kita malam hari tahajud, tidur semua pakai adab, tidur semua pakai sunnah Nabi semua, nggak bicara dunia. Kalau bisa, kalau sudah ke masjid, HP-nya dimatikan klek, enggak dibuka-buka lagi. Untuk apa? Untuk membuat suasana para sahabat. Karena para sahabat dulu enggak ada yang pakai HP, enggak ada. Ada sahabat pakai HP? Allah memberi sahabat HP 10 truk juga bisa. Allah Maha Kuasa yang menciptakan segala-galanya. Tapi para sahabat tidak dikasih HP, menunjukkan HP itu tidak baik. Betul nggak semua kan? Itu pikirannya orang iman tuh begitu semua kan? Oh itu kan dulu zaman onta ya, belum ada HP ya. Belum ada HP, tapi Allah kan ada. Allah bisa memberikan itu semuanya. Dulu zaman belum ada pesawat terbang, belum ada ini, tapi Rasulullah naik ke langit, Allah kuasa menaikkan Rasulullah ke langit Isra Mi'raj. Allah kuasa segala-galanya. Maka kita masjid kita ini kita bikin suasana sahabat. Insyaallah mulai kan? Habis sholat tasbih. Ini masuk sunnah ini para sahabat dulu. Baca tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Habis sholat tak tek. Opoy. Bagaimana iman bisa naik gitu? Itu suasana Eropa, suasana orang lalai kamu bawa ke masjid. Ini tidak mengharamkan loh sebenarnya kan, tapi itu sangat tidak baik bagi orang yang ingin imannya itu meningkat. Kita ini kan ke masjid ini supaya imannya meningkat, supaya hidayah itu tambah, hati kita tambah bercahaya, tambah dekat kepada Allah, tambah dekat kepada Rasulullah. Itu mau kita kerangkring, bagaimana ini mereka? Ini tambah jauh aja kelihatannya ini. Kelihatannya loh, tapi kenyataannya begitu itu emang. Ya. Betul mereka. Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat kepada kita. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Allah itu sangat dekat dengan kita. Tapi yang membuat jauh itu apa? Kita ini lalai kepada Allah. Termasuk yang bikin lalai ya radio, koran, televisi, majalah, HP, ngobrol dan sebagainya itu yang bikin lalai. Jadi Allah itu sangat dekat, tapi karena kita ini lalai jadinya terasa jauh. Maka apa saja
yang membuat kita lalai kita tinggalkan. Insyaallah mulai kan? Minimalnya setiap di masjid lah, minimalnya. Kalau di masjid pun kita juga lalai juga. Bagaimana amal masjid kita bawa keluar masjid, jangan amal luar masjid kita bawa ke masjid. Habis sholat di masjid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini habis sholat. Terus ini amalan dibawa ke pasar. Masuk pasar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka ditulis 1 juta kebaikan waktu itu. Karena amal masjid dibawa ke pasar. Jangan amal pasar dibawa ke masjid. Ngomong dunia, ngomong ngalor ngidul dibawa ke masjid. Kalau amalan pasar dibawa ke masjid itu masih agak lumayan. Pasarnya dibawa ke masjid. Bagaimana pasar dibawa ke masjid? Ya itu kalau sudah bawa HP itu pasarnya bawa ke masjid. Wong di sini bisa jual beli, bisa apa-apa. Itu pasar kecil ya HP itu. Ini kok Bayan kok menjelek-jelekan HP itu bagaimana? Ini bukan menjelek-jelekan. Ini ngomong apa adanya aja. Yang bicara dengan yang mendengarkan kan sama saja semuanya kan. Kita ini ingin selamat. Bagaimana hidup itu tambah hari tambah dekat pada Allah, sholat tambah khusyuk, zikir tambah nikmat, dakwah tambah tenanan. Ya. Nah ini maka hal-hal yang bikin kita ini kurang tenanan, kurang sungguh-sungguh, itu kita tinggalkan bertahap-tahap. Minimal malam Jumat ini. Insyaallah mulai kan? Nanti malam Jumat tinggalkan, tiap 2,5 jam ditinggalkan, urusan-urusan yang membuat hati kita kotor kita tinggalkan. Tiap 3 hari kita tinggalkan, waktu keluar 40 hari kita tinggalkan. Lama-lama hidup kita ini 24 jam taat pada Allah, tunduk pada Allah, ingat pada Allah. Itulah kehidupan para nabi, kehidupan para wali semuanya kan. Insyaallah mulai kan?